Ada banyak kisah yang beredar yang terjadi di salah satu pelabuhan, di mana kebanyakan adalah aksi-aksi dari para preman dan mafia yang berada di sana. Termasuk kisah Sanusi Klewang, sang sopir bus yang sakti, dan Jero Lalawe, bos mafia pelabuhan Bakauheni yang mencoba menumbangkannya. Pelabuhan Merak adalah salah satu pelabuhan paling penting di Indonesia. Pelabuhan Merak merupakan gerbang penyeberangan menuju Pulau Sumatera. Pelabuhan ini terletak di kota Cilegon, Banten. Fasilitas di Pelabuhan Merak memang sudah sangat maju, tapi hal yang dari dulu sulit untuk terselesaikan adalah soal premanisme. Preman di sana setiap tahunnya selalu tumbuh subur, sehingga pemalakan, pemerasan, dan pencopetan sudah menjadi hal biasa. Nah, kali ini ada kisah tentang seorang raja preman atau biasa disebut sebagai mafia yang berkuasa di Pelabuhan Merak bernama Jero Lalawe. Banyak orang yang sangat takut kepada Jero Lalawe. Bukan hanya seorang preman, dia juga punya keahlian spiritualitas yang sangat tinggi dan orang-orang biasa menyebutnya sebagai dukun. Kisah akan bersambung dari cerita tentang Sanusi Klewang, seorang sopir bis yang menumbangkan raja preman di Pelabuhan Merak. Setelah Sanusi Klewang menumbangkan preman di sana, ternyata dia sangat dihargai dan dihormati oleh para sopir yang seprofesi dengannya. Bahkan seiring berjalannya waktu, bukan hanya sopir saja yang mengagumi dan menghormati Sanusi, tetapi para pedagang dan pelaku ekonomi lainnya. Karena prestasinya itulah Sanusi diangkat sebagai ketua serikat pekerja di sana. Para sopir bis itu membentuk organisasi yang dinamakan Ikatan Sopir dan Pekerja Pelabuhan Merak. Organisasi tersebut didirikan dengan maksud untuk mengcounter atau menjaga para pekerja pedagang dan sopir di sana dari serangan preman. Mereka semua bersatu dan diketuai oleh Sanusi Klewang, si sopir bus yang sangat ahli bela diri. Semenjak organisasi tersebut didirikan, preman di Pelabuhan Merak mulai menipis walaupun masih ada serpihan-serpihannya. Tapi semakin hari, semakin tumbang karena siapa saja yang melakukan pemerasan kepada pedagang atau sopir, maka Sanusi akan bertindak dengan tegas. Dia akan menangkap preman itu lalu menyidangnya di Terminal Merak. Pernah suatu hari, ada seorang preman kacangan yang berani-beraninya memeras seorang pedagang nasi uduk di sana. Preman itu melakukan aksinya secara sembunyi-sembunyi karena dia tahu kalau kekuasaan Sanusi Klewang sudah sangat kuat. Karena kesal diperas, ibu-ibu pedagang nasi uduk itu pun melaporkan kejadian kepada organisasi di Merak. Tanpa menunggu waktu lagi, Sanusi dan kawan-kawannya langsung menangkap si preman, lalu membawanya ke terminal untuk menyidang si preman itu. "Berapa kau peras ibu-ibu pedagang uduk itu?" tanya Sanusi. "Cuma 5.000 kok bang," kata preman itu. Dia sangat ciut berhadapan dengan Sanusi. Si preman kacangan itu memang tahu betul bagaimana kesaktian Sanusi. Dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri Sanusi Klewang menumbangkan banyak sekali preman di Pelabuhan Merak. "Kalau gitu, ganti uang si ibu itu 10 kali lipat. Kalau besok kau tidak bisa mengembalikannya, kami akan menangkapmu dan menghajarmu habis-habisan," ucap Sanusi. "Baik bang," jawab si preman. Namun keesokan harinya si preman itu tidak pernah terlihat batang hidungnya lagi di Pelabuhan Merak. Dia kabur begitu saja dan tidak mau melakukan aksinya lagi di area Pelabuhan Merak. Sebenarnya Sanusi ini tidak bodoh. Kalau dia mau, dia bisa hajar si preman itu saat ditangkap. Tapi Sanusi sengaja memberi ultimatum pada si preman agar dia pergi dari Pelabuhan Merak, dan ini terbukti si preman itu pun tidak mau menampakkan batang hidungnya lagi. Organisasi yang didirikan para sopir bus itu mulai terkenal ke seberang pelabuhan, tepatnya ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung, dan ternyata di sana para preman semakin tumbuh subur karena tidak ada yang berani melawan. Usut punya usut, komplotan preman di Pelabuhan Bakauheni dan Pelabuhan Merak itu masih satu jaringan atau satu bos. Bos besar mereka adalah Jero Lalawe. Dia adalah seorang preman yang sangat sakti dan ditakuti oleh para lawannya. Bisa dibilang, Jero Lalawe tidak punya lawan karena tidak ada yang berani padanya. Tidak seperti para preman kacangan lainnya yang tinggal di pelabuhan, Jero Lalawe sebagai bos mafia tinggal jauh dari Pelabuhan Bakauheni. Dia hidup di sebuah perumahan mewah. Setiap hari Jero Lalawe foya-foya. Istrinya ada 4. Wajar saja karena Jero Lalawe ini sangat kaya. Semua preman yang ada di Pelabuhan Bakauheni harus setor padanya setiap harinya. Bahkan bisa puluhan juta. Karena para preman itu memeras pedagang, supir travel, dan juga para pekerja di sana.
Sebagian pendapatan itu akan disetorkan pada Jero Lalawe sehingga membuat lelaki itu sangat kaya. Kalau dilihat dari postur tubuhnya memang tidak seperti para preman lainnya yang biasa bertubuh tinggi, besar, kekar. Jero Lalawe punya postur tubuh yang kurus kering. Badannya juga pendek, kulitnya putih sehingga jika dilihat selintas tidak ada seram-seramnya. Tapi jangan salah, Jero Lalawe merupakan lelaki berdarah dingin. Dia sudah biasa menghabisi orang. Jaringan premanismenya bukan hanya tersebar di pelabuhan Bakauheni, tapi di wilayah Bandar Lampung pun merupakan anak buahnya. Hal itu tidak didapatkan secara instan oleh Jero Lalawe. Ini karena dia merupakan preman yang punya ilmu hitam. Dia berhasil mengalahkan lawan-lawannya dan menjadi orang yang sangat berwibawa. Singkat cerita, organisasi serikat itu pun terdengar oleh Jero Lalawe. Dia pun sangat geram. Apalagi setelah ia tahu kalau preman di Pelabuhan Merak ditumpas oleh orang yang bernama Sanusi. Saat itu juga Jero Lalawe pun mengirim orang kepercayaannya untuk menghabisi Sanusi. Nama preman yang diutus itu adalah Barong. Barong juga bukan orang sembarangan. Tubuhnya gempal, warna kulitnya sawo matang, kepalanya pelontos, tato ada di mana-mana, bahkan betisnya pun penuh dengan tato. Barong menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak untuk menghabisi Sanusi, dan setelah tiba di Pelabuhan Merak, Barong sangat kaget. Ternyata Sanusi memang tidak sendirian. Organisasi yang dipimpin oleh Sanusi sudah sangat kuat, sehingga membuat Barong ragu untuk menyerang secara langsung. Akhirnya Barong pun meneror Sanusi diam-diam, karena jika diserang secara langsung maka Barong bisa tewas. Teror itu pun dimulai. Hal pertama yang dilancarkan Barong adalah meneror busnya Sanusi. Bus itu diam-diam dikempesi oleh Barong, dan saat Sanusi hendak narik bus, tiba-tiba saja bannya itu bocor. Awalnya dia tidak curiga kalau busnya itu ada yang meneror. Namun tiba-tiba saja di hari kedua kaca bus Sanusi pecah. Barong ternyata diam-diam melemparnya dengan batu. Tapi anehnya tidak ada satupun yang melihat aksi Barong, dan membuat Sanusi pun didenda oleh perusahaannya. Tidak cukup sampai di sana. Pada hari ketiga Barong mulai melancarkan aksi lainnya. Dia membayar para gelandangan di sana untuk meneror busnya Sanusi. Di malam hari diam-diam para gelandangan itu masuk ke dalam bus dan mereka pun berak di dalam bus tersebut. Setelah itu mereka pun pergi begitu saja, dan keesokan harinya Sanusi sangat terkejut karena di dalam busnya itu ada banyak sekali kotoran manusia. Sanusi sangat marah. Dia penasaran siapa yang telah menerornya selama ini. Sanusi pun melakukan penyelidikan. Ternyata dalang dibalik semua itu adalah seorang preman bernama Barong. Sanusi tidak pernah mendengar nama preman itu. Barangkali preman itu memang datang dari luar kota. Segera Sanusi dan komplotannya mencari Barong, namun tak kunjung ditemukan. Entah di mana dia bersembunyi. Barong sudah tahu betul kalau aksinya itu terendus oleh Sanusi. Namun seperti kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat pasti jatuh pula. Begitulah yang dialami oleh Barong. Walaupun dia sembunyi, tapi komplotan Sanusi memang sudah sangat banyak. Jaringannya tersebar di Pelabuhan Merak. Barong pun ditangkap di sebuah rumah kontrakan. Dia diseret oleh Sanusi lalu disidang. Tapi tidak seperti para preman lainnya. Saat itu Barong melawan, dan dia tidak terima diperlakukan seperti itu oleh seorang sopir bus. Barong pun menghujamkan tinjunya ke wajah Sanusi. Tapi Sanusi sama sekali tidak merasa kesakitan. Dia malah tertawa-tawa. "Cuma segitu kemampuan lu?" tanya Sanusi. Dia pun mencekik Barong lalu membantingnya ke tanah. Sanusi kelewang memang sangat kuat. Walaupun Barong bertubuh besar, tapi Sanusi masih bisa membanting lelaki itu hanya dengan satu tangan. Barong jatuh, lalu Sanusi menghajarnya dengan sekali pukulan saja. Barong pun pingsan. Dia dibawa ke kantor polisi lalu diadili. Setelah diinterogasi selama berjam-jam, Barong pun mengaku kalau dialah yang telah meneror Sanusi. Tapi Barong tidak mau memberitahukan kalau dia disuruh oleh Jero Lalawe. Kabar tentang tertangkapnya Barong terdengar oleh Jero Lalawe. Lelaki itu pun sangat marah dan kembali mengirim anak buahnya untuk menghabisi Sanusi kelewang. Kali ini bukan hanya satu orang saja, tapi 15 orang. Mereka diberi uang oleh Jero Lalawe dan misi mereka bukan hanya menghajar Sanusi, tapi untuk membunuhnya. Selama berhari-hari, 15 preman tersebut mengintai Sanusi.
Mereka mempelajari kemana saja Sanusi sering pergi dan rute-rute yang sering dilewati oleh Sanusi. Setelah mengintai Sanusi selama berhari-hari, para preman itu pun langsung menyusun rencana untuk menghabisi nyawa Sanusi kelewang. Pada malam Jumat, Sanusi sedang membawa 16 penumpang. Namun ternyata penumpang aslinya itu cuma 1 orang. Sisanya adalah ke-15 preman yang akan menghabisi nyawa Sanusi. Ketika bus melintasi jalanan yang sepi, salah satu preman itu minta berhenti. Sanusi pun nurut saja. Dia memberhentikan busnya. Namun saat preman itu hendak membayar, tiba-tiba saja dia mengeluarkan sebuah golok, lalu menyabetkannya ke leher Sanusi. Sontak saja Sanusi menepis golok itu dengan tangan kiri, dan preman itu terkejut karena golok yang ia sabetkan patah begitu saja. Sanusi kelewang memang sakti. Dia langsung mencekik preman itu, lalu membantingnya keluar. 14 preman lainnya menyerbu Sanusi untuk mengeroyok Sanusi, sehingga tidak bisa berkutik sama sekali. Dan golok pun disabetkan pada tubuh Sanusi, tapi tidak mempan. Segera Sanusi meraba-raba tuas untuk membuka pintu dan melemparkan dirinya keluar untuk menjaga jarak dari serbuan para preman. Sementara itu, satu penumpang lain di dalam bus itu sangat ketakutan dan segera kabur begitu saja untuk minta tolong. Lain halnya dengan Sanusi, dia tidak gentar menghadapi para preman tersebut. Sanusi pun meraba sakunya dan menemukan ada pisau kecil yang terselip. Dia pun menyerang para preman itu dengan sebuah pisau satu persatu. Preman itu ditusuk oleh Sanusi, namun walaupun Sanusi sangat marah, dia tidak mau membunuh para preman itu dan hanya mau melumpuhkannya saja. Hal itu terbukti dari pola serangan yang dilancarkan Sanusi yang hanya menyerang bagian paha yang membuat para preman itu pun tumbang satu persatu. Mereka sangat kesakitan dengan darah yang mengucur dan tidak bisa bangkit kembali dan mereka berteriak dan sangat tersiksa. Saat itu juga masyarakat berdatangan. Mereka langsung melaporkan kejadian itu ke polisi. 15 preman penyerang Sanusi itu pun ditangkap, lalu dijebloskan ke penjara. Sementara itu Jero Lalawe sangat murka karena dia mendengar bahwa ke-15 utusannya itu sudah tumbang dan dijebloskan ke penjara. Bos mafia itu sangat penasaran pada sosok Sanusi dan tidak bosan untuk menyerang Sanusi. Namun kali ini Jero Lalawe akan menyerangnya dengan cara gaib. Jero pun mengutus kembali anak buahnya untuk mengambil foto Sanusi dan setelah mendapatkan foto itu, Jero Lalawe langsung melakukan ritual untuk menyantet Sanusi. Dia menyiapkan sesajen menyan yang ketika dibakar, baunya menguar ke seluruh ruangan. Jero juga mengeluarkan sebuah keris yang tampak keramat. Keris itu dibungkus dengan kain kafan. Kemudian ia menggoyang-goyangkan keris itu tepat di atas menyan. Foto Sanusi pun diangkat kemudian diludahi, lalu ditusuk menggunakan jarum. Tapi Sanusi tidak semudah itu disantet. Dia juga punya ilmu pagar diri. Saat Jero menusukkan jarum itu ke foto Sanusi, tiba-tiba saja ada sesuatu yang meledak di hadapannya. Ledakan itu membuat lantai rumah retak, asap membumbung sangat tebal. Saat itu juga ada suara harimau di hadapan Jero Lalawe, di mana suaranya sangat mengerikan, membuat sang bos mafia ketakutan. Ternyata harimau itu adalah kodam milik Sanusi. Dia mendekat pada Jero Lalawe, lalu meraung di hadapannya. Jero Lalawe sangat ketakutan. Dia pun keluar dari kamarnya, lalu lari begitu saja. Semenjak saat itu Jero Lalawe tidak mau lagi mengganggu Sanusi. Dia mulai sadar kalau Sanusi kelewang bukanlah orang sembarangan.